ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Saya, Imade Bayu Dwi Suara, peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Golongan 2, Angkatan 3, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara singkat rangkuman atau intisari dari materi etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari kita lihat video berikut ini. Etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nilai-nilai dasar etika publik yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan masyarakat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berhasil, dan santun, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik dan Perilaku ASN ialah melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan arahan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas ialah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Inovasi ialah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Bill Chris dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, sebagaimana dituangkan dalam gambar berikut. Kelima pilar ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja orientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dan seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan mendapatkan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisiensi, dan inovatif tanpa adanya pemimpin kuat dan kredibel.
Berikut 10 strategi yang perlu dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Membangun kerjasama kolegial antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak dimulai. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawali keterlaksanaan program kerja. Dari implementasi ke-10 strategi manajemen mutu terpadu ini, diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mewujudkan kinerja produktif dan inovatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN berfungsi sebagai pelaksanaan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, sebagai seorang ASN, diharapkan mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptor dan corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana anti korupsi, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Atlas. Yang pertama yaitu korupsi transaktif. Korupsi transaktif ialah korupsi yang menunjukkan adanya timbal balik demi keuntungan bersama. Kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ektroaktif. Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan di mana pihak memberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya. Yang ketiga ialah korupsi investif. Korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa perlakuan khusus kepada teman atau yang memiliki kedekatan hubungan dalam rangka menduduk jabatan publik. Yang kelima ialah korupsi autogenik. Korupsi yang individu karena mempunyai kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Yang keenam, korupsi sportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi tipikor yang lain. Yang ketujuh ialah korupsi defensif. Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, sederhana, disiplin, mandiri, peduli, berani, tanggung jawab, kerja keras, dan adil. Salah satu contoh sikap ASN dalam menerapkan anti korupsi, menerapkan laporan secara jujur dalam menyusun laporan kegiatan, tegas dalam menolak bila ada pihak luar yang menawarkan uang lebih untuk mempercepat proses berkas permohonan.
Demikian paparan rangkuman materi tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dari saya. Terima kasih. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.